Inna ad-dina 'indallahil Islam. Enggak kok, nggak disuruh belajar dulu baru suruh pola, enggak. Maksudnya kan aku dulu belajar itu karena kemauanku sendiri, bukan karena oh harus belajar dulu baru login. Enggak kayak gitu. Balik lagi kan itu perjalanan masing-masing. Kalau misalkan memang mau login dulu baru belajar, so silahkan. Bukan berarti harus hafal dulu baru login, enggak. Sebenarnya bukan nggak mendalami sih, cuman adalah salah satu penyebab kenapa aku agak sedikit apa ya, dibilang kesel bukan kesel, tapi lebih ke arah sama oknumnya lah, sama oknumnya. Kenapa campur dari sananya ya, dulu mama Buddha, papa Kristen, apa, jadi didikan yang paling kencangnya dua itu kali ya. Cuman pas lagi waktu itu aku suka ngikut nggak sholat juga, iseng-iseng. Nggak tahu sih sebenarnya, mama papa nggak tahu kalau aku ngikut-ngikut kayak gitu, nggak tahu. Nah, kalau di Islam kita nggak boleh bersentuhan ya, bukan murim. Kalau udah jadi istri baru boleh. Ya, itu kalau di Islam seperti itu. Kalau di waktu itu waktu masih jadi oten gimana? Boleh ya? Boleh-boleh aja sih. Boleh aja. Sih aku juga nggak tahu juga sih, aku bukan yang ini banget soalnya. Boleh ya? Boleh kayaknya. Bukan kayaknya, emang boleh ya? Oh, emang boleh? Boleh. Dan ya lumayan bebas lah ya. Ya, bisa dibilang gitu. Lumayan bebas ya. Ini kita langsung ngobrol aja ya. Nih di Islam ini ada sholat 5 waktu, ada puasa, terus ada sunah-sunahnya yang harus dilakuin. Banyak lah yang harus kita lakuin sebagai seorang muslimah. Dan saya sebagai seorang muslim. Nah, Nia ini mengambil keputusan yang menurut Sinchan ini agak-agak keren gitu loh, keren banget lah, bukan agak-agak lah. Yang dimana yang tadinya di tempatnya Nia itu ya Sinchan tahu sedikit lah, hanya minggu ya kan? Ya. Bener nggak? Waktu itu suka minggu suka ke gereja. Udah jarang sih. Oh, udah jarang juga. Malah. Waktu itu kamu apa sih? Protestan? Iya. Protestan ya. Nah, ini. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sih perjalanan spiritual menjadi muslim ini seperti apa? Mungkin lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah nyaman pada saat mendengar apa azan, ada yang salawat Salawat. ya. Ya. Atau apa, mungkin lebih adem ngedengarnya. Cuman waktu itu kan mungkin sebatas apa ya, kayak ibarat kita ngedengerin lagu kan, ada yang kita suka ada yang enggak gitu, mungkin kayak gitu. Cuman kalau untuk apa namanya, bener-bener ininya lebih adem, lebih ini, dan apa, mungkin ngerasa lebih gak marah kali ya. Yang tadinya marah, yang tadinya mungkin sedang menyalahkan diri sendiri atau apa segala macam, ketika ngedengar mungkin suara azan atau suara orang sholawatan atau apa segala macam, mungkin lebih tiba-tiba langsung kayak apa ya, ibarat api tuh langsung disiram air tenang gitu. Ya. Udah nggak, bukan berarti nggak marah ya, tapi lebih ke arah yang kayak Adem lah. ya udah. Iya. Oke. Oh, berarti Nia sendiri waktu sebelum masuk dan mengenal Islam atau itu segala macam, Nia itu orangnya sangat temperamen ya? Agak pemarah atau apa? Sampai sekarang masih sih. Oh, sampai sekarang masih. Saya kan sekarang udah Islam, harus ya. Belajar itu kan Belajar. apa, lebih ke arah mungkin belajar pengendalian diri. Iya, pengendalian. Cuman kalau untuk dibilang temperamental ya, batu ya, lebih susah dikasih tahu. Oke. Nah, Sinchan juga kita pernah ngobrol di Ayah Sophia sedikit ya, waktu itu di tempatnya Ustadz Ipung ya. Ini cerita keluarganya, perjalanan hidupnya Nia tuh lumayan menarik. Bisa nggak kita berbagi sama teman-teman Mualaf Story? Dan ini juga make sense sama kenapa kamu akhirnya memilih ke Islam. Muslim. Ya. Mungkin kalau untuk apa namanya, keluarga sendiri, kalau keluarga kan memang udah campur dari sananya ya. Dulu mama Buddha, papa Kristen, apa. Jadi didikan yang paling kencangnya dua itu kali ya. Cuman pas lagi waktu itu aku suka ngikut nggak sholat juga, iseng-iseng.
nggak tahu sih sebenarnya mama papa nggak tahu kalau aku ngikut-ngikut kayak gitu, nggak tahu. Cuman apa ya, kalau kata teman-teman mungkin atau gimana yang memang udah aku ceritakan soal keluarga atau gimana, mungkin aku mendapatkan hidayah mungkin karena aku bukan anak kandung. Oke. Aku bukan anak kandung dari papa mama yang merawat aku dari kecil. Mungkin kalau mereka kan mungkin orang tua lu muslim kali atau gimana gitu. Oh, Ada juga yang mungkin bilangnya mungkin karena pengaruh lingkungan, karena kan banyak yang lebih banyak yang muslim ya. Mungkin setelah aku keluar dari rumah itu lebih banyak yang muslim daripada agama lain gitu. Mungkin karena itu juga, tapi kalau aku pribadi mungkin lebih ke arah ada apa ya, Darahnya darah Islam kayak. kalau itu aku nggak tahu. Oh, iya. Karena memang nggak pernah. Kamu memang berarti ini mohon maaf ya. Iya, nggak Nenek. apa-apa. Jadi om jadi agak sedikit agak dalam nih nanya. Berarti memang kamu dari masih kecil kamu memang udah agak kenal sama orang tua kamu. Dari bayi. Dan aku Dari- baru tahu apa kalau aku bukan anak kandung itu tahun 2018. Umur Umur 15. enggak 2017 2018 mungkin sekitar 18 19 tahun, kurang lebih Oke. segitu mungkin ya. Udah dapat KTP baru tahu udah tuh kamu. Baru Iya. dikasih baru lah ya. Baru tahu karena ya ada sedikit masalah keluarga, terus akhirnya dibongkar lah. Kalau aku ini bukan anak kandung, tapi kalau papa sendiri kan nggak yang ngomong maksudnya orang tua kamu tuh sini sini sini, enggak, tapi lebih ke arah yang kamu harus tahu, aku sayang sama kamu seperti yang aku papa sendiri, kamu nggak perlu nyari tahu kamu dari mana atau gimana segala macam. Jadi memang sampai sekarang aku masih belum tahu dari mana asal usul segala macam, belum tahu. Cuman apa namanya, mungkin ada penyebab dari situ juga atau gimana, aku juga kurang ngerti ya kalau untuk kayak gitu juga. Tapi kamu sempat nggak cari tahu gitu? Ada rasa ingin tahu siapa sih sebenarnya ayah sama bapak aku sendiri atau Kalau untuk keinginan cari tahu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nggak ada. Karena aku sendiri orangnya juga kan penasaranan ya. Tapi karena memang sumbernya dari papa dan papa tidak mau memberitahu sama sekali, aku cari tahu di keluarga juga. Kebetulan keluarga besar gak ada yang tahu karena waktu itu kalau nggak salah katanya papa bergerak sendiri. Jadi mereka nggak tahu, pokoknya tahu-tahu Bawa. ya gitu. tahu-tahu bawa bayi gitu? Oke. Jadi apa namanya? Aku lebih ke arah mikirnya, aku berusaha untuk tidak membenci orang tua aku yang ngebuang aku atau gimana. Jadi aku berpikirnya, oke, aku dibuang karena ekonomi gitu. Aku nggak dibuang karena aneh-aneh. Aku nggak dibuang karena apa gitu kan, maksudnya pokoknya mungkin karena ekonomi. Jadi aku berusaha untuk tidak membenci mereka yang membuang aku pada saat itu. Keadaan mereka hidup atau enggak aku nggak tahu. Jadi ya apa ya, mungkin ya dimanapun mereka berada, mau udah meninggal atau belum, ya udah, aku nggak ada dendam lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Dan mungkin sekarang aku lebih beranggapan kayak mendingan aku nggak tahu deh daripada amit-amit kalau ternyata kenyataannya tidak sesuai sama yang apa yang aku pikirkan, Ya. malah akunya yang sakit hati mungkin atau gimana segala macam, mungkin agak susah ikhlas atau gimana, kan aku nggak tahu. Jadi mungkin ketidaktahuan aku ini yang sekarang ini mungkin apa ya, aku anggapnya berkah mungkin. Iya. Oke, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu jadi agak nanya-nanya yang Nggak agak-agak apa-apa, dalam. nggak masalah. Nah, berarti akhirnya dari yang merawat kamu lah ya, yang akhirnya jadi orang tua kamu, di situ yang agamanya berbeda berarti tadi kata kamu ya. Ada Buddha, Kristen. Kalau Kristen. Katolik itu kan jatuhnya tante, bukan Oh. bukan maksudnya bukan papa atau mama, tapi tante jatuhnya. oh setelah mama meninggal tadi, Betul. setelah mama meninggal, papa nikah lagi. Oh, ini tante adiknya mama, bukan Oh, ada. sama yang nikah lagi. Kalau sama yang nikah lagi sama papa itu Kristen juga, Protestan. Tapi papa sekarang udah Kristen berarti. Kalau papa memang Kristen. Awalnya aja Buddha. Yang awalnya Buddha itu mama, almarhum mama. Oh iya, oke, sorry. Berarti Iya. Buddha, yang baik ya, yang baik sama kamu itu kan. Yang sampai akhirnya kamu, aduh, kayaknya Buddha itu lebih nyaman ya. Iya, sempat ngerasa seperti itu mungkin karena apa ya, mungkin pada saat namanya anak kecil kan kita pikirannya masih belum serumit sekarang, overthinking segala macam gitu Rasa ya. keinginan tahunya juga nggak tinggi lah ya. Iya, jadi lebih ke arah apa ya, mungkin karena aku melihat rata-rata temen aku atau misalkan itu pada saat itu
kok kayaknya mungkin yang Buddha ini apa ya, bawaannya adem aja, maksudnya nggak yang banyak, drama, nggak yang segala macam. Ditambah lagi kan maksudnya apa namanya, waktu itu memang mama itu tipe yang apa ya, ada yang jahatin balik, inget karma. Oh ya, dia ada karma. Jadi dari kecil itu aku sudah ditanamkan karma sama mama. Kalau aku habis berbuat jahat, misalkan aku habis berbuat jahat teman-teman aku, mama tahu, kamu nggak boleh gitu, nanti kamu dapet karma nggak baik. Ingat, apa yang kamu lakukan itu pasti ada timbal baliknya. Kalau misalkan kamu jahat sama orang, ya nanti apa, karma itu akan berbalik ke kamu gitu. Ngomongnya kayak gitu. Kalau dulu mungkin kecilnya gini, tiap aku nakal atau apa, misalkan tiba-tiba hujan deras, petir gede, aku dulu takut petir. Tuh, petirnya gede. Kamu habis ngapain tadi? Iya, tadi aku begini. Minta maaf ya, nanti nggak boleh kayak gitu lain kali. Kalau misalkan kamu jahat sama orang, nanti kamu dijahatin balik. Dan memang dari semua ajaran Bapak, aku cuma percaya itu sih, karena dulu pernah kejadian instan. Aku nyubitin suster aku dulu, karena mungkin baru kenal atau apa, dulu aku kecil judes banget. Aku nyubitin suster aku, besokannya aku nggak ada teman. Nggak tahu kenapa, nggak maksudnya nggak yang nggak ada yang menemenin. Tiba-tiba aja, maksudnya yang tadinya misalkan biasa si A main sama aku gini, tahu-tahu ya udah aku ditinggal sendiri aja gitu. Oh begini ya. Jadi dari kecil udah diajarin karena itu, dan apa, lebih karena apa ya, yang mengajarkan hal-hal yang baik untuk tidak apa namanya ini. Mungkin kalau udah gede sekarang, aku ngerasanya kayak mama dulu ngajarin kayak gini, perasaan kayaknya gampang banget, tapi susah dilakuin sih. Kalau anak kecil kan kita bilang maaf, ya udah kita maafin gitu. Tapi kalau udah gede kan masih ada perasaan gondok kesel gitu. Paling kayak gitu sih. Ya. Kalau di Islam karma itu nggak ada. Jadi kita nggak mempercayai tentang karma. Tapi kalau misalnya kita misalnya ada timbal balik yang dari kamu bilang. Jadi kalau kita berbaik ke seseorang, kita akan mendapatkan yang lebih baiknya, dapat yang balasannya itu langsung dari Allah, tapi bisa melalui orang-orang yang lain. Kayak gitu. Begitupun pula misalnya kita berbuat jahat kepada orang, ya nanti kita juga akan mendapat. Tapi itu bukannya karma sih. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi mirip-mirip lah. Kurang lebih sama seperti itu. Beda penyebutan aja. Hanya beda penyebutan. Oke. Dari Buddha, di Buddha nyaman-nyaman nih, tapi tetap gesekan untuk aturan dari keluarga tetap harus ke Kristen ya. Ya, karena nah itu kerasnya di Kristen itu setelah mama meninggal, setelah ganti ibu. Apa namanya, begitu apa namanya mama meninggal, tadi otomatis kan namanya anak kecil ngikut orang tua. Jadi waktu itu aku ngikut papa Kristen, tapi karena aku masih tinggal sama nenek di keluarga mama yang di Bogor, akhirnya aku masih ngikut ke wihara juga. Jadi masih ngejalanin segala macam. Tapi begitu aku pindah sama papa Pure, udah ngejalanin full. Jadi maksudnya ya kalau ditanya agama apa, Kristen, udah gitu. Sampai KTP Kristen. KTP Kristen. Waktu itu juga udah dibaptis juga. Kamu dibaptisnya kalau Protestan itu yang di Selam. Di Selam ya? Oh, sampai di Selam. Nah, kamu di gereja itu sempat jamaah aja kah, atau sempat jadi pelayanan atau? Pelayanan sempat, tapi nggak lama. Paling cuma sekali 2 kali ibadah doang kayaknya, udah. Tapi kamu memang nggak mendalami Kristen ya? Sebenarnya bukan nggak mendalami sih, cuman adalah salah satu penyebab kenapa aku agak sedikit dibilang kesel, bukan kesel, tapi lebih ke arah sama oknumnya lah. Sama oknumnya, kenapa? Oknum apa nih, pendeta, pelayan? Bukan. Adalah orang yang memang ngomongnya, ya lu kalau misalkan sifat lu masih begitu, pelayanan lu nggak bakalan diterima sama Tuhan. Jadi di saat itu dia bisa menjas seperti Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya dia juga pelayanan. Walaupun aku tahu di pelayanan itu dia doyan berantem. Dan dia ngomong seperti itu ke aku, otomatis pikiran rasional aku kan langsung memberontak dong otomatis. Ya, berarti kalau misalnya kayak begitu, yang masuk ke gereja orang suci semua dong. Orang ke gereja orang yang nggak ada dosa semua dong. Terus ngapain aku ke gereja selama ini? Gituin. Walaupun sebenarnya
Mungkin aku tahu kalau aslinya tidak seperti itu, cuman oknum ini aja yang karena oknum ini ngomong seperti itu, jadinya aku lebih ke arah ya sebenarnya bukan malah sama agamanya mungkin, tapi lebih ke arah malah sama orangnya. Oknumnya ya. Sama oknumnya itu, jadi akhirnya sempet down, sangat 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 down. Ditambah lagi ada oknum lagi yang aku percaya yang ini tapi malah menyebarkan aib. Oh gitu. Aku cerita, Umat Kristen juga. aku cerita sama dia, aku berharap maksudnya mungkin kalau kasar katanya apa ya, kadang kalau kita masih pakai keinginan manusianya kita kan, kita pengen ngomong sama orang yang real, orang yang ada di situ. Terus aku curhat sama pembina waktu itu, aku cerita begini begini begini, sedikit minta didoain juga maksudnya supaya mungkin entah lah semuanya membaik kah atau gimana, atau aku yang tadinya keras mungkin dilembutkan hatinya, atau siapa dilembutkan hatinya. Tapi setelah aku cerita, aibku yang harusnya ditutupi malah diceritakan ke orang lain, dan itu juga ketahuan sama aku. Maksudnya bukan karena orang lain ngomong sama aku, bukan, aku ngedenger sendiri, jadi kayak Ya. Oh gitu ya. ya gitu, ya udahlah, makanya udah, maksudnya yang penting dari situ prinsipku, baik buruknya aku yang di atas ngeliat, aku nggak maksudnya apa ya, mungkin aku masih ngedengar omongan orang tapi aku nggak butuh apa ya, orang lihat aku yang benar-benar super duper baik kah atau gimana segala macam. Baik buruknya aku bisa aja kakak, bisa aja aku dinilai jahat tapi bisa aja aku dinilai baik sama orang lain, kayak gitu. Kalau kita terus ngejar apa apa namanya, ini dari orang, ngejar persetujuan dari orang, ngejar pujian dari orang, nggak kelar. Jadi ya udah, mendingan udah nggak usah beda, kita jalanin hidup aja sebagai manusia. Waktunya jahat ya jahat, waktunya baik ya baik. Akhirnya kamu seperti itu. Kalau waktunya jahat pun juga maksudnya lebih ke arah yang apa ya, udah gitu, maksudnya udah sekadar marah, sekadar ini segala macam. Aku juga nggak tahu dinilai sama orang itu jahat atau baik atau gimana, aku nggak tahu. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk baik. Mungkin tanpa sadar aku tetap mengejar itu ya, maksudnya mengejar supaya semua orang bilang aku baik gitu. Tapi pada akhirnya ya ada aja yang masih bilang aku begini lah begini. Ya manusiawi. Sinja juga pernah dengar kamu itu salah satu singer ya waktu itu di pelayanan. Sayang banget ya. Ya sih, suaranya bagus loh. Nggak, biasa aja waktu itu karena kedengeran nyanyi di toilet aja. Oh, karena oh gitu. Kedengeran nyanyi di toilet terus ditawarin gitu. Nyanyi di toilet aja di ini ya, dipilih sama pembina ya waktu itu. Iya. Ya dibilang pembina ya, mungkin dia lebih ke arah ini, kakak yang mengatur pelayanan singer gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan kamu bilang itu di oknum. Kalau untuk di ajarannya sendiri, kamu percaya itu yang kan kalau itu kan ada Trinitas, ada Bapak, Putra dan Roh Kudus. Bapak, Putra dan Roh Kudus menjadi satu tambah satu kalau dia kan. Pokoknya Allah Tritunggal itu apa ya? Aku nggak berani untuk menjelaskan karena aku sendiri bukan tipe yang benar-benar belajar gitu ya waktu itu. Jadi lebih ke arah apa ya, mungkin aku lebih ke arah dengerin apa yang menurut aku baik, apa yang menurut aku masuk di kehidupan aku sehari-hari, ya udah itu. Tapi kalau untuk yang untuk ajarannya berarti kamu nggak terlalu mendalami lah ya? Karena mungkin dari kecil mungkin sampai gede atau apa, ajaran mama mungkin ya, dari ajaran mama sendiri pun mau agama apa kek gitu kan, maksudnya berarti intinya jangan pernah ini yang benar nih, ini yang salah nih, gini ya udah terima aja gitu, maksudnya ajaran mereka seperti itu ya sudah, ajaran kita seperti ini ya sudah, kita yakin, jangan yang apa ya maksudnya ya ini. Jadi aku lebih ke arah nggak mau judge sih, dari kecil aku nggak pernah yang karena memang aku percaya satu hal yang aku percaya, aku nggak pernah bilang agama A jelek, B jelek, C jelek, enggak. Semua agama itu mengajarkan baik, yang jelek itu oknumnya. Gitu. Paling itu aja sih yang aku percaya kalau untuk bukan di Kristen doang ya, tapi dari hampir semua agama mungkin. Tapi nanti kamu kan sekarang sudah muslimah nih.
dulunya bebas nggak berhijab, sekarang udah berhijab, gimana nih yang kamu rasain setelah Masih belajar. masih masih belajar ya? Tapi kamu nggak kaget-kaget banget gitu waktu pertama kali memutuskan untuk berhijab? Dibilang kaget, ya mungkin lebih ke arah apa ya? Karena mungkin aku apa namanya masih kadang suka melihat baju ini, ini kayaknya bagus nih di aku gini, walaupun mungkin aku tunggak atau gimana segala macam masih, cuman eh, pelan-pelan lah, pelan-pelan belajar untuk lebih baik. Karena kan sekarang aku udah punya anak, bagaimanapun eh, yang dicontoh sama dia pertama itu kan dari orang tua. Kalau misalkan orang tuanya aja nggak bisa ngajarin yang baik, gimana siapa yang mau jadi baik? Bener. Gitu. Mungkin dia bisa jadi baik, tapi masa iya sih, maksudnya harus belajar dari luar, nggak dari orang tuanya dulu gitu loh. Jadi mungkin pelan-pelan aku akan belajar untuk lebih ini lagi lah. Ingin belajar lebih baik untuk menjadi contoh untuk anaknya gitu. Betul betul. Jadi kalau Sinchan tarik dari kesimpulan cerita kamu, kamu itu memang yang akhirnya kamu itu memutuskan untuk Islam itu karena yang pertama itu setelah kamu dengar ajan, kamu tenang, ada kayaknya kok kayak gini gitu ya, dengar salawatan, kamu juga kok kayaknya ini bikin kamu adem kayak gitu ya. Nah, Om Sinchan juga mau bilang kalau seandainya kamu memang tadi bilang ini sebenarnya saya ini apakah memang dulunya Islam? Iya, semua orang yang lahir ke dunia ini itu Islam. Hanya orang tuanya lah yang sekelilingnya lah yang menjadikan mereka itu Kristen, Buddha. Kan kamu alami sendiri. Nah, jadi kamu ini sebenarnya memang yang dari Islam. Kalau walaupun KTP kamu Kristen, kamu adalah orang yang alhamdulillahnya kamu dikembalikan lagi, ditarik lagi, kembali lagi ke Islam. Nah, mudah-mudahan setelah kamu nanti di Islam lagi sekarang, kamu bisa menjaga Islamnya lagi dan belajar sama Ustadz Ipung sama Jesslyn ya kan. Jesslyn itu cerdas gitu. Alhamdulillah juga kenal sama Jesslyn. Sama apalagi Bu Etika. Wah, itu orang sakti itu guru-guru kita lah. Ustadz Ipung, Bu Etika. Alhamdulillahnya juga kamu masuk ke dalam yayasan, masuk memilih yayasan mualaf yang yang lumayan, yang bagus, nggak lumayan lagi, yang baik lah kalau menurut aku. Oke, nah, kamu pengen kamu bisa kasih pesan nih ke teman-teman yang sekarang ini posisinya nih mungkin pada saat seperti kamu yang masih bimbang untuk memilih agamanya atau dia harus seperti apa, kamu bisa kasih pesan apa buat teman-teman yang seperti itu? Kalau untuk aku pribadi, mungkin kalau ada di luar sana yang masih mempercayai apa segala macam, kepercayaan apa segala macam, apa ya mungkin lebih ke arah ngikutin kata hati aja sih. Kalau misalkan jangan, maksudnya gini, memaksakan misalkan tapi ajaran gue begini. Ya udah, kalau misalkan memang masih bingung, masih bimbang segala macam, coba pelajarin yang lain. Pelajari agama lain itu kan bukan karena kita benar-benar ibaratnya nih, kalau memang dasarnya mau nyari tahu dulu ya silahkan gitu. Intinya pakemin, jangan sampai ibaratnya nih, mungkin ada beberapa orang yang kalau misalkan memang nonton ini yang kenal aku, mungkin nganggapnya aku begini gitu. Mungkin kayak gitu, tapi sekarang gini aja, mungkin aku ada semacam trial and error, karena kan tadi aku bilang aku sempat belajar sholat apa segala macam itu di tahun 2019 nanti. Kenapa aku 2020 kembali lagi ke gereja? Kenapa aku ibaratnya ini lagi? Sebenarnya bukan trial and error atau apa, tapi karena aku berusaha yang kayak ini jalan gue nih kemana nih? Jalan gue kemana? Kalau misalkan memang jalan gue nih kesini, tolonglah kasih jalan. Tapi kalau misalkan memang bukan, tolonglah kasih jalan yang lain. Karena kalau misalkan nggak kayak begitu jatuhnya,
Ya udah kita hidup gitu-gitu aja gitu. Sedangkan kan percaya nggak percaya kan tetap ada kehidupan setelah kematian nanti. Betul. Entah itu mungkin sebutannya surga, neraka atau apapun itu ya, maksudnya dalam agama apapun kan penyebutannya mungkin ada yang beda tuh. Tapi ya itu, kalau kita ngejar dunia doang ya terus kapan akhiratnya, terus buat apa ada agama di dunia ini. Oke. Kayak gitu sih, lebih ke arah kalau misalkan emang gak yakin, terus mungkin ada kayak aku kan tadi dengerin azan lebih nyaman gini, ya udah saya coba pelajarin dulu. Dan kalau misalkan aku percaya gini, kalau misalkan memang tujuannya memang ke situ, mau kemanapun lu lari ke situ juga kok tujuannya, ujung-ujungnya kayak gitu. Oh iya, si Nia ini sendiri bener yang seperti Nia bilang. Jadi Nia sebelum memutuskan untuk masuk Islam, Nia ini udah belajar Islam dulu ya. Jadi betul kan? Nah, jadi kalau Nia, saya udah lihat KTP-nya Nia itu Kristen dan mualafnya pun saya tahu. Tapi hebatnya Nia, walaupun dia baru syahadat, dia sudah hafal beberapa Al-Quran. Nah, nanti kalau teman-teman mualaf story mau dengar Nia membaca Al-Quran, boleh nanti tulis di komentar. Nanti kita akan ketemu lagi sama Nia. Tunggu belajar dulu. Ini udah bisa. Kalau untuk Dia- Al-Quran kan masih masih belum. Tapi kemarin kamu bisa loh, bisa baca surat-surat Kalau untuk pendek. surat-surat pendek Dan ya. kita udah sholat bareng ya. Waktu kemarin itu kita sholat bareng sama Ustadz Ipung kan, yang Iya. jadi imam kan. Habis syahadat dia langsung sholat bareng. Tapi tolong maksudnya mungkin ada sedikit pesan dari aku, kalau memang ada yang mau mualaf dan nonton ini, jangan takut untuk, maksudnya apa ya ngomongnya, bukan jangan takut untuk login sih, lebih ke arah enggak kok, nggak disuruh belajar dulu baru suruh mualaf, enggak. Maksudnya kan aku dulu belajar itu karena kemauanku Iya. sendiri, bukan karena oh harus belajar dulu baru login, enggak kayak gitu. Balik lagi kan itu perjalanan masing-masing. Kalau misalkan memang mau login dulu baru belajar, so silahkan, bukan berarti harus hafal dulu baru login, enggak. Kalau aku kan karena memang ya apa ya, mungkin karena aku ya belajar aja gitu, maksudnya belajar dulu gitu. Oh juga kan pada saat itu aku masih tetap balik lagi mencari yang benar-benar pasti, tahunya masih tetap ujung-ujungnya kesini lagi, ibaratnya kayak gitu. Ujungnya tetap Islam lah yang terpilih. Islam lah menjadi agama yang akhirnya menjadi pilihan untuk Nia. Seperti itu Nia ya. Iya. Terima kasih atas watching di video kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nia. Sama-sama.